Namo Buddhaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karisma Aulia dari Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan filsafat dengan teori pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu filsafat. Filsafat adalah cabang ilmu yang memahami konsep-konsep dasar seperti eksistensi, pengetahuan, moralitas, dan logika. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kata ini berasal dari kata philosophia yang berarti cinta pengetahuan. Kata philosophia terdiri atas dua suku kata, yaitu kata philos yang berarti cinta, serta kata sophia yang berarti pengetahuan. Selanjutnya, filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah kajian yang mendalami pertanyaan mendasar terkait tujuan pendidikan, bagaimana cara mengajar, serta nilai-nilai yang membentuk praktek pendidikan. Lalu selanjutnya, pengertian dari teori pendidikan. Teori pendidikan adalah sistem pemikiran yang memberikan dasar untuk memahami tentang tujuan pendidikan, metode mengajar, dan evaluasi dalam proses pendidikan. Teori ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengembangkan praktek pendidikan yang lebih efektif. Keterkaitan filsafat dan teori pendidikan. Yang pertama, filsafat sebagai dasar teori pendidikan. Filsafat menyediakan dasar teoritis untuk teori pendidikan. Berbagai teori pendidikan muncul dari pandangan filsafat yang berbeda. Misalnya seperti idealisme, realisme, dan pragmatisme. Yang kedua, pandangan filsafat mempengaruhi metode pendidikan. Berbagai aliran filsafat mempengaruhi metode dan kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan. Jadi, di sini ada 4 aliran filsafat dan teori pendidikan. Yang pertama, idealisme. Idealisme berfokus pada pengembangan dan intelektual siswa. Pendidikan ini juga bertujuan untuk membentuk karakter dan pemahaman tentang ide-ide yang abstrak. Yang kedua, realisme. Realisme ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan pengetahuan yang objektif tentang dunia nyata. Yang ketiga ada metode pragmatisme. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis dan memecahkan masalah. Metode pembelajaran ini lebih mengutamakan pembelajaran berbasis pengalaman. Yang keempat, metode eksistensialisme yang berfokus pada kebebasan individu dan pencarian makna hidup dalam pendidikan. Metode pengajaran ini lebih mengutamakan pendekatan individual. Implementasi dalam praktik pendidikan. Teori-teori pendidikan yang berkembang banyak dipengaruhi oleh filsafat yang mendasarinya. Contohnya, yang pertama progresivisme, yang dipengaruhi oleh filsafat pragmatisme. Progresivisme adalah suatu pandangan atau ideologi yang menekankan pada perubahan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, behaviorisme, yang berasal dari pandangan filsafat empirisme dan positivisme. Behaviorisme adalah aliran psikologi yang menekankan pada studi perilaku yang dapat diamati dengan fokus pada pengaruh lingkungan terhadap tindakan individu. Yang ketiga, konstruktivisme, yang terinspirasi dari ahli pendidikan yang menekankan belajar sebagai proses aktif dan konstruksi pengetahuan oleh individu. Konstruktivisme adalah sebuah teori dalam pendidikan psikologi yang berpendapat bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi individu dengan lingkungan dan pengalaman.
Selanjutnya, pengaruh filsafat. Yang pertama, pengaruh filsafat terhadap kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih menekankan pada teori atau praktik tertentu. Yang kedua, pengaruh filsafat terhadap metode pengajaran. Hal ini terjadi karena filsafat pendidikan memberikan landasan ideologis yang membentuk cara seorang guru untuk mengajar. Di setiap aliran filsafat mempengaruhi cara mengajar. Contoh hubungan filsafat dan teori pendidikan. Yang pertama ada filsafat idealismenya Plato dan teori pendidikan humanistik. Menurut Plato, pendidikan ideal adalah pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter moral dan intelektual siswa. Yang kedua, filsafat pragmatismenya John Dewey dan teori pendidikan konstruktivisme. Dewey menekankan bahwa pendidikan harus berfokus pada pengalaman nyata yang mengarah pada pendekatan belajar aktif. Kesimpulan dari paparan materi yang telah dijelaskan yaitu memahami hubungan antara filsafat dan teori pendidikan dapat membantu merancang sistem pendidikan yang lebih bermakna. Jadi, sekian pemaparan materi tentang hubungan filsafat dan teori pendidikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Namo Buddhaya.